Kali ini kita akan membahas sejarah mudik. Apakah kalian salah satu dari puluhan juta pemudik di tahun ini? Tradisi yang khas di saat Hari Raya Idul Fitri ini ternyata telah dilakukan sejak dulu kala. Beberapa sumber mencatat mudik sudah dilakukan sejak zaman kolonial. Namun, tak sedikit pula yang menyebutkan telah ada sejak era Kerajaan Mataram, Islam, Majapahit. Bagaimana mudik bisa terus dilakukan sampai hari ini? Jawabannya bisa kita telusuri dari fakta menarik tentang mudik di masa lalu. Sejarawan dari UGM Joko Suryo menyatakan fenomena mudik selalu berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan juga infrastruktur perhubungan di Indonesia. Memang belum ada catatannya, tapi ia memperkirakan fenomena mudik ini mulai ada sekitar tahun 1920-an, sudah sejak zaman kolonial. Beberapa sumber lain mengatakan mudik ada sejak era sebelum kemerdekaan atau era Hindia Belanda. Ini terlihat dari adanya iklan layanan masyarakat transportasi kereta api di era penjajahan Belanda pada sebuah surat kabar di tahun 1937. Iklan ini dimuat di koran Pemandangan, terbitan Batavia Sentrum, Kamis 2 Desember 1937. Jauh sebelum iklan mudik tadi, di masa Perang Jawa 1825 hingga 1830, terdapat sumber yang mencatat kebiasaan pasukan perang Diponegoro yang melakukan gencatan senjata saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Di saat gencatan senjata itulah, masyarakat melakukan tradisi mudik dengan kembali ke kediaman masing-masing. Mudik sedari awal selalu menjadikan Batavia atau Jakarta sebagai pusat ceritanya. Mudik sudah mulai dilakukan oleh orang-orang semenjak Batavia menjadi kota paling besar di zaman kolonial, hingga kini berganti nama menjadi Jakarta dan tetap menjadi kota terbesar di Indonesia. Saat masa kolonial, orang-orang sudah melakukan urbanisasi ke kota dan Batavia adalah tujuan utamanya. Di kota yang mulai tumbuh ini, membutuhkan banyak pekerja untuk sektor formal dan informal. Kebutuhan akan pekerja inilah akhirnya menarik banyak orang dari daerah-daerah di sekitarnya. Pertumbuhan Batavia yang luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh J.S. Furnival dalam bukunya Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk, disebabkan oleh beberapa hal. Posisi Batavia yang berada di daerah pantai atau pelabuhan menjadi melting pot berbagai macam suku beserta budayanya. Sejak akhir abad ke-17, penduduk Batavia setidaknya terbagi menjadi Belanda atau Eropa, Indo, Cina, Hadramaut atau Arab, Jawa, Melayu, dan Bali. Sementara orang Betawi yang disebut sebagai orang asli Batavia itu sendiri diyakini sebagai keturunan kaum berdarah campuran, aneka suku dan bangsa. Komposisi penduduk Batavia atau Jakarta relatif tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Sebagai kota pelabuhan, Batavia menjadi pusat bisnis. Hampir semua barang dan komoditas diperdagangkan di kota ini. Barang-barang dan komoditas itu tidak hanya didatangkan dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara waktu itu. Beberapa barang didatangkan dari luar negeri. Perdagangan ini selalu berarti tentang dua hal, uang dan pekerjaan. Tak salah jika semua ingin menjadi bagian dari Batavia. Namun, ternyata bukan hanya itu alasan mengapa Batavia menjadi tujuan datangnya orang-orang dari daerah sekitar. Batavia juga menjadi pusat pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial waktu itu tidak mungkin mengisi seluruh bagian aparaturnya dengan orang-orang Belanda. Hanya pos-pos penting saja yang diberikan oleh orang-orang Belanda. Sisanya diberikan kepada orang-orang pribumi atau Jawa. Makanya, untuk menopang itu, sekolah-sekolah juga mulai didirikan di Batavia. Alasan utamanya untuk memenuhi kebutuhan para aparat pemerintahannya pada waktu itu. Orang-orang Cina atau Tionghoa sedari awal tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan. Mereka selalu menjadi aktor-aktor utama dalam bidang ekonomi. Furnival menyatakan, salah satu sebab mengapa orang-orang Tionghoa bertumpuk di bidang ekonomi karena pemerintah kolonial memang tidak pernah memasukkan mereka dalam pemerintahan. Sejak era Hindu-Buddha, lebih jauh lagi,
Sosiolog Umar Khayyam mencatat bahwa mudik merupakan tradisi ziarah yang sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, tetapi sempat hilang. Kemudian di saat Islam dan tradisi di Jawa dapat berkulturasi, masyarakat pun bisa menerima dengan lebih harmonis. Perlahan, ziarah kubur dapat diterima dengan disisipi ajaran agama. Kendati sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dengan segala perubahan dan dinamika kehidupan yang terjadi, mudik tetap terjaga hingga saat ini. Era kerajaan. Apapun itu, tradisi mudik sendiri nyatanya telah berjalan sejak masa pemerintahan sejumlah kerajaan di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Menurut dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silvero Raden Lilik Aji Sampurno, kebiasaan ini telah dilakukan pada zaman kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Pada masanya, Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan hingga semenanjung Malaya. Di setiap daerah yang dikuasainya tersebut, kerajaan ini memiliki pejabat-pejabat yang menjalankan pemerintahan. Sebagai bentuk tanggung jawab, para pejabat pemerintahan dari berbagai wilayah yang jaraknya cukup jauh tersebut akan secara berkala mengunjungi pusat pemerintahan untuk menghadap sang raja. Tujuannya adalah menyatakan kesetiaan dan melaporkan jalannya pemerintahan di daerah yang mereka pimpin. Selain tradisi pulang ke pusat pemerintahan yang dilakukan para pejabat, para petani Jawa juga memiliki kebiasaan yang sama. Pada era tersebut, mereka biasanya kerap pulang ke kampung halaman untuk membersihkan makam leluhur. Hal ini sekaligus dilakukan karena kepercayaan terkait para leluhur dapat menjadi perantara atau jalan dilimpahkannya rezeki dan keselamatan. Mirip dengan tradisi di Majapahit, para pejabat kerajaan Mataram Islam juga kerap menghadap raja secara rutin. Kebiasaan ini biasanya dilakukan para pemangku pemerintahan pada bulan Syawal. Tak hanya menghadap raja, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengunjungi kampung halaman mereka masing-masing. Meski masa-masa kerajaan telah berlalu, tradisi mudik masih terus berjalan sampai Indonesia merdeka. Lelaku mudik berjamaah makin terasa di era Orde Baru, ketika banyak pembangunan dan industrialisasi digencarkan di ibu kota dan menarik banyak pekerja dari kampung-kampung. Sejak saat itu, mobilisasi warga desa ke kota seperti Jakarta terus meningkat. Sedangkan dalam buku kajian sosiologi fenomena mudik yang dilansir dari laman Universitas Indonesia, diketahui bahwa mudik telah menjadi tren di Indonesia sejak tahun 1970-an. Tren mudik terjadi karena kota-kota di Indonesia mulai berkembang secara pesat sebagai imbas integrasi pada sistem ekonomi kapitalis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dinamika sosial politik, ekonomi dan kebudayaan pada kota-kota besar yang mengakibatkan terjadinya migrasi dan penambahan penduduk pada kota-kota besar tersebut. Dampaknya adalah pendatang di kota besar akan melakukan aktivitas mudik jika mereka memiliki kesempatan, khususnya pada hari libur yang cukup panjang dan memiliki nilai kultural seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Ternyata mudik sudah jauh dimulai sebelum kita melakukannya setiap tahun. Namun bagaimana sebenarnya makna mudik bagi mereka yang melakukannya? Dengan segala kompleksitas kehidupan di dunia modern, mudik sendiri tidak melulu menjadi ajang silaturahmi kepada keluarga, sanak kerabat dan tetangga, tapi juga bisa menjadi momen mendistribusikan kemakmuran dari kota ke desa. Uang yang dibawa pemudik ke desa tentu membuat mesin ekonomi pedesaan pun lebih aktif bergerak. Dalam skala pribadi, tradisi mudik saat ini juga menjadi ajang eksistensi dan pembuktian keberhasilan sang perantau. Kemampuan berbagi pada sanak saudara di kampung kerap menjadi penilaian lebih yang membuat pekerja atau pedagang perantau berusaha terlihat sukses. Kebayang ya, hal serupa juga terjadi ratusan tahun yang lalu, di mana kemewahan pemudik diukur melalui kuda tunggangan dan pusaka di pinggangnya. Nah, mungkin akan kita bahas di video kultur berikutnya. Selamat mudik.